warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ragardia Permana Putra, NIM 10123 10095. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS metodologi penelitian, yang dimana soal pertanyaannya yaitu sebutkan serta jelaskan jenis penelitian. Yang kedua yaitu berikan contoh dari jenis penelitian tersebut. Nah, jenis penelitian berdasarkan metode yaitu penelitian kuantitatif, yang dimana menggunakan data angka dan dianalisis menggunakan statik. Contohnya yaitu untuk pengaruh durasi belajar variabel Y terhadap nilai ujian siswa variabel Y menggunakan kuesioner dari ujian korelasi. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif, yang dimana berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial dengan data deskriptif bertimbang wawancara dan observasi. Contohnya, analisis deskriptif mengenai motivasi belajar sosialisasi di sekolah pedesaan melalui wawancara yang mendalam. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen, yang dimana memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk melihat sebab dan akibat. Contohnya seperti menguji efektivitas metode pembelajaran baru di kelas dengan membandingkan nilai kelompok yang diberi pemberlakuan dan kelompok kontrol. Yang keempat yaitu metode campuran atau mixed method, yang dimana kombinasi atau penggabungan antara metode kuantitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan tujuan, yang dimana penelitian eksploratif tujuan menggali dan menemukan pengetahuan baru atau fenomena yang belum banyak diteliti. Contohnya yaitu di awal mengenai penggunaan artificial intelligence atau yang seperti AI di kalangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Yang keenam yaitu penelitian deskriptif, yang dimana bertujuan menggambarkan karakteristik atau fenomena suatu subjek secara sistematis dan faktual. Contohnya yaitu laporan sensus penduduk terkait demografi usia, pekerjaan, dan pendidikan di suatu wilayah. Yang ketujuh ada penelitian terapan atau applied research, yaitu bertujuan mencari solusi untuk memecahkan masalah praktis yang sedang dihadapi. Contohnya yaitu penelitian tentang formula pupuk baru untuk meningkatkan hasil panen padi petani di daerah tertentu. Yang selanjutnya ada penelitian pengembangan nanti, yang dimana tujuan mengembangkan, memvalidasi dan menciptakan produk baru. Contohnya yaitu pembuatan dan pengujian aplikasi mobile untuk manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua adalah pertanyaan soal apa yang dimaksud dengan studi literatur dan kenapa perlu dilakukan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hipotesis, sebutkan kriteria dan sumber hipotesis yang baik. Apa pengertian studi literatur? Studi literatur adalah kegiatan mencari, membaca, memahami, mencatat, meringkas, dan mengevaluasi berbagai sumber pustaka atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Kenapa literatur? Mengetahui penelitian terdahulu, menambah wawasan penelitian, menemukan kelemahan atau gap penelitian, membantu menentukan metode penelitian. Next, pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan atau pernyataan yang menjelaskan masalah utama yang akan diteliti serta menjadi fokus dalam penelitian. Rumusan masalah dibuat berdasarkan adanya kesenjangan gap fakta atau masalah yang ditemukan sehingga perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Yang kedua yaitu penelitian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, masih harus dibuktikan dengan kebenaran melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis biasanya disusun berdasarkan teori penelitian terdahulu dan hasil studi literatur. Next, kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua dapat diuji. Yang ketiga sesuai teori. Yang keempat yaitu menunjukkan hubungan antar variabel. Next. Nah, yang ketiga pertanyaan soal. Satu, sebutkan ada berapa variabel di penelitian di atas. Jelaskan jenis variabel di atas. Sebutlah rumusan masalah, tujuan dan hipotesis dari penelitian di atas. Ketiga yaitu berikan informasi jenis pengolahan data secara statik yang tepat untuk penelitian di atas. Yang pertama yaitu rumusan masalah.
Rumusan masalah yang pertama adalah apakah produk presentasi berpengaruh terhadap emotional state atau PET. Yang kedua adalah apakah musik berpengaruh terhadap emotional state dan PET. Apakah emotional state berpengaruh terhadap attitude toward the shape. Yang ketiga, yang keempat, apakah emotional state berpengaruh terhadap purchase intent. Yang terakhir adalah apakah attitude towards the shape berpengaruh terhadap purchase intent. Nah, untuk tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh product presentation terhadap emotional stage, untuk mengetahui pengaruh musik terhadap emotional stage, untuk mengetahui pengaruh emotional stage terhadap attitude toward the stage, yang keempat untuk mengetahui pengaruh emotional stage terhadap purchase intent, yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh attitude towards the stage terhadap purchase intent. Nah, rumusan masalah tujuan dari hipotesis. Yang C, proses penelitian yang pertama adalah satu, produk presentation berpengaruh positif terhadap emotional stage. Kedua, musik berpengaruh positif terhadap emotional stage. Tiga, emotional stage berpengaruh positif terhadap attitude towards the shape. Empat, emotional stage berpengaruh positif terhadap purchase intent. Lima, attitude towards the stage berpengaruh positif terhadap purchase intent. Nah, itu adalah data statistik yang tepat. Yang pertama adalah analisis kuantitatif karena penelitian ini menggunakan hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis. Yang kedua ada analisis regresasi yang dimana digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Yang ketiga ada SEM yang dimana sangat tepat digunakan karena terdapat hubungan variabel sekaligus, ada bermediasi, menguji hubungan langsung dan tidak langsung. Nah, ini ada sebuah referensi kami dari saya sendiri, yaitu ada metode penelitian jenis dan contoh untuk penelitian Anda. Yang kedua ada KIMG, effect of the web stats is on consumer response. Yang kedua ada week 2 chart review problem assessment. Yang terakhir itu ada penelitian nomor 4 yang dimana ini terdapat di materi GPT. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.